Opa, saya ada baca buku yang Opa tulis, bukunya Kuadran Bele. Oh iya, ya. Kok ada baca? Ya Opa, Oke, baik. ini saya baca tentang filsafat itu cari kebenaran. Oh, judulnya Ya, gitu. filsafat itu cari kebenaran ya. Yang saya tahu Opa, filsafat itu sangat sukar. Tetapi Opa tulis di sini sangat sederhana dan mudah dimengerti. Oh iya, memang sampai sekarang orang biasa bilang filsafat itu sukar. Sekarang Agnes mahasiswi. Ya. Kamu fakultas apa? Pendidikan musik, Pendidikan musik di. Universitas Katolik Widya Mandira. Oh iya ya, di Unika Widya Mandira Kupang. Apa Ya, ya? Pak. Jadi sudah pernah dengar tentang filsafat Sudah Pak, dan kesannya apa? sangat susah Pak. Oke. Jadi sekarang begini, filsafat itu di sini judul filsafat itu cari kebenaran. Opa tulis ini. Coba baca apa yang dimaksud. Filsafat di otak, tidak di hati. Sedih, Oh, jadi filsafat itu sampai sekarang orang bilang itu di otak, tidak di hati. Ini sedih. Sebenarnya filsafat itu di otak dan hati, jadi filsafat itu biasa. Coba baca terus. filsafat itu bukan sebatas pengetahuan. Filsafat itu kebenaran. Kalau kebenaran, maka sedih sekali kalau cuma jadi bahan seminar dan pamer ilmu. Mampu kutip sana, kutip sini, menurut ini, menurut itu. Hasilnya sebatas kutip mengutip dan turut menurut siapa dan siapa. Sebatas pendapatnya, kumpulan pendapat, lisan dan tulisan. Kamus filsafat dan ensiklopedia filsafat penuh dengan filsufus dan filsafat, dan semuanya jadi penghias laci-laci tidak di hati dan hati. Ya, jadi filsafat itu kalau hanya di otak itu yang sukar, karena menurut ini, menurut Aristoteles, menurut Kierkegaard, pernah dengar nama-nama itu. Kenapa? Jadi menurut mereka, menurut engkau ini, coba baca terus. Filsafat itu rumah, nafsu mengetahui halnya, nalar mencari itu serambi, naluri menaju itu balik tamu, nurani tafukur itu kamar tidur, padu lengkap utuh. Itulah saya, Anda, dia, kita yang namanya manusia. Oh, jadi Nes, begini, filsafat itu Opa ibaratkan rumah. Rumah itu nafsu. Kita ada nafsu mengetahui, itu semacam halaman dari rumah. Oh, masuk. Lalu nalar itu mencari, itu serambi. Jadi serambi itu berarti mencari rumah dan sudah ditemukan, itu berarti semacam duduk di serambi. Lalu naluri itu bilik tamu, dari serambi masuk ke bilik tamu. Lalu kemudian nurani itu tafakur, itu kamar tidur. Maksudnya nurani itu terdalam, tafakur itu begitu. Jadi empat ini, kesatuan ini, inilah filsafat. Jadi tidak asing, tidak kutip sana, kutip sini, menurut ini, menurut itu. Coba, jadi itu padu, lengkap, utuh. Itulah saya, Anda, dia, kita yang namanya manusia. Manusia tanpa filsafat bukan manusia. Jadi kita manusia ini, itu kita ini adalah pribadi yang berfilsafat. Itu maksudnya. Jadi tidak sukar tuh. Terus coba. Karena tidak ada manusia tanpa filsafat. Filsafat dalam arti cinta kebenaran. Itu filsafat cinta kebenaran. Agnes kuliah itu musik dan apa, mencintai kebenaran tentang musik. Itu filsafat. Terus Tipu menipu, bohong-bohongan, taktik busuk adalah
virus mematikan musuh filsafat. Jadi tipu menipu dan apa itu musuh dari filsafat, karena kebenaran tidak boleh tipu menipu. Itu virus yang membuat filsafat rusak. Cucu saya Carlo 5 tahun, adiknya Yutri 4 tahun. Carlo makan coklat, Yutri minta. Carlo bilang ini petis. Yutri percaya. Dari siapa Carlo belajar cara berbohong ini? Siapa lagi kalau bukan dari orang tua? Kami yang tua-tua tertawa, senang, lucu. Lelucon yang tidak lucu. Ya, karena waktu itu Opa lihat Carlo bilang sama Yutri, bilang ini Minta. Carlo bilang, ini coklat ini pedis. Akhirnya Yutri adiknya terus percaya, oh kalau coklat pedis saya tidak mau. Ini kan tipu. Iya. Itu dalam arti berpikir, berkata yang tidak benar. Ini melawan filsafat. Filsafat itu cinta kebenaran. Terus Carlo membohongi adiknya. Adiknya percaya. Kami orang tua melihatnya sebagai permainan otak yang lucu. Padahal untuk kedua cucu ini bohong-bohongan itu bukan permainan. Tanpa sadar, filsafat dirusak mulai dari kecil, mulai dari rumah. Cinta kebenaran diracuni dengan keinginan culas, pikiran miring, kata-kata bohong, perasaan tebal, hati kebal. perasaan tebal, hati juga kebal. Ya, ini berfilsafat yang melawan kebenaran. Berfilsafat itu berpikir untuk cari kebenaran. Lalu kemukakan yang salah, kemukakan yang bohong, ini melawan filsafat. Terus Filsafat harus menjadi rumusan syarat makna. Istilah-istilah manis pemicu pikiran untuk pikir yang benar dan selalu benar. Hidup kita manusia jadi benar karena yang benar itu tersebar di antara kita, lalu mekar ibarat mawar semerbak harumnya tanpa harus tertikam durinya. Itulah filsafat. jadi perumpamaan ini kira-kira jelas, Agnes. Jelas. Jadi Pak. macam mawar, dia mekar gitu. Kita nikmati, bukan memusuhi mawar. Terus kalimat terakhir, Semua sukar, sulit, dan susah derita yang kita alami di dunia ini terjadi karena filsafat. Kebenaran sedang cedera. Tuhan masih sabar karena Dia masih sabar. ya Masih sabar. maha besar. Ya, jadi itulah filsafat. Filsafat itu kita pikir benar, omong benar, buat benar, itu namanya filsafat. Oh, jadi Nes baca ini. Iya. Oh ya, ini ringkasan kecil. Sebab Opa tulis sekarang ini sudah ada 4 jilid buku itu. Ini kuadran Bele jilid pertama. Oh, iya, Pak. Itu artikel-artikel kecil seperti itu. Lalu di sini ini kuadran Bele jilid 2. Opa tulis, dan ini di sini itu jilid 3, dan ini jilid 4. Jadi Agnes, begitulah. Baik, kalau ada waktu boleh baca, karena ini kan buku Opa tulis untuk kamu, untuk banyak orang. Terima kasih. Iya, Pak. Nah,